Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan tim sus, rekan-rekan media, sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa beliau memerintahkan kepada kami untuk membuka secara transparan, jujur, sehingga proses penyidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses penyidikan yang kita lakukan juga betul-betul transparan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan, kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan otopsi ulang. Dan kemarin telah dilaksanakan penetapan tersangka. Dan saya kira nanti secara khusus Pak Kabar Eskrim akan menjelaskan. Namun malam ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang kita dapat dari pemeriksaan tim Irsus. Karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak, yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personil dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Bareskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang
tentang peristiwa yang terjadi. Mungkin Pak Kabar Eskrim bisa menjelaskan terkait dengan proses penanganan yang saat ini dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan para pejabat yang hadir pada kesempatan rilis pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP limpahan dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Baradae terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan, jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Yunto 55, Yunto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Barreskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus, dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadinya sesuatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Ini akan menjadi landasan kita di dalam melakukan proses penyidikan yang kita lakukan, termasuk kami dari tim sus, karena di samping sebagai Kabar Eskrim saya juga masuk bagian daripada tim sus, juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi limpahan dari Polres ke Polda Metro yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh tim sus secara bersama-sama untuk mengkaji apakah tahapan-tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang perkara seterang-terangnya, sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terbuka. Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan, membuat waktu, membutuhkan waktu kita untuk melakukan penuntasan masalah ini. Kami rasa itu Pak Kapolri. Terima kasih. Oke. Jadi saya kira itu yang jelas bahwa penanganan penyidikan sudah mulai, penetapan tersangka juga sudah dilakukan oleh tim sus, dan itu tidak berhenti sampai di situ dan terus akan dikembangkan sehingga semuanya kemudian menjadi jelas terkait dengan siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut, tentunya kita akan tidak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Satu pertanyaannya, berarti Bapak membenarkan ada pengusahaan, yang kedua penghilangan barang bukti. Inisial 3 Pati Polri bintang 3 itu siapa? Mohon maaf, 3 Pati Polri bintang 1. 3 Pati Polri bintang 1 dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas
rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Ada lagi? Nanti akan diputuskan. Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian, hal itu sudah kita dapatkan. Siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat. Seperti tadi disampaikan, malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari, dan sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari tim sus. Apakah masuk pidana atau masuk etik. Ada yang lain? Ya, tentunya ini sedang kita kembangkan ya. Apakah ada yang menyuruh atau atas inisiatif sendiri. Yang jelas proses sedang berlangsung. Ya, cukup ya. Ya, 25 orang cukup banyak. Ini menjelaskannya susah. Tiga bintang. Adanya proses kode etik terhadap 25 orang itu, apakah kemudian kronologi awal dari terjadinya ada penembakan itu kemudian ditarik, Pak? Baik, Pak Kabareskrim dan tim sus sedang mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya semua motif sedang kita gali, ya, sehingga kemudian semuanya menjadi jelas. Jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya. Kemudian ke depan kita juga masih menunggu hasil otopsi ulang. Jadi ini semuanya menjadi satu rangkaian pemeriksaan, pembuktian secara saintifik, tentunya selalu menjadi salah satu yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Kemarin sudah disampaikan bahwa kita telah melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan balistik forensik, kemudian metalurgi forensik, dan juga DNA, dan hal-hal lain yang memang harus kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih untuk sisanya atau penjelasan-penjelasan dan pertanyaan dari rekan-rekan bisa dijawab oleh Pak Kadif Humas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.